kembali melanjutkan kajian kita, kajian fikih, masuk kepada pembahasan tentang sholat. Sebelum kita masuk kepada apa itu sholat, kemudian syariatnya apa, kemudian syarat wajib. Jadi syarat itu ada syarat wajib, ada syarat sah sholat. Maka kita ketahui dulu adalah keutamaan sholat, kemudian pentingnya sholat itu di dalam Islam. Sholat ini sudah sering kita lakukan. Kenapa kita pelajari lagi dengan tujuan? Supaya apa? Supaya tujuan dari sholat apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji, perbuatan yang fahsya dan perbuatan yang munkar. Kalau ada orang yang sholat tapi masih berbuat fahsya, masih berbuat munkar, berarti ada yang salah di dalam sholatnya. Bukan sholatnya yang salah, pelaksanaan kitanya yang belum sesuai. Jadi bukan sholat yang salah, sholat percuma baik sholat. Tidak percuma sholatnya, tapi apa? Supaya kita sholat ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat ini merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan lebih utama dibandingkan rukun-rukun Islam setelah ba'da syahadatain. Syahadatain, dua kalimat syahadat itu persaksian kita. Istilahnya itu kita dikatakan seorang muslim ketika kita bersyahadat. Nah, setelah syahadat itu maka yang pertama adalah sholat. Setelah syahadat, apa hikmahnya? Menyebabkan kita ada rasa ketundukan kepada Allah. Tunduk kita, maka kita sujud, kita ruku, kita takbir, itu penyerahan diri. Namun orang nyerah itu kuat atau tidak kuat? Lemah artinya. Ya, takbir itu mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Coba Pak, kalau kita nyerah kita angkat tangan. Nyerah. Pasti ini kan? Nyerah. Angkat tangan. Walaupun tidak disuruh. Sudah, nyerah. Gitu kan? Berarti berserah. Kalau orang berserah itu dia hebat, dia kuat atau dia lemah? Lemah. Maka ketika orang sholat itu menghilangkan sifat apa? Sifat kecombongan, kecokakan, takabur, merasa hebat, merasa kuat, hilang. Kenapa? Maka dengan sholat menciptakan rasa ketundukan, al-khudu'. Khudu' dulu, tunduk dulu. Bagaimana nak khusyuk kalau tidak tunduk? Kalau kira kita tampil di sholat, kira-kira ada? Nak khusyuk tak kira-kira? Maka ketundukan. Ya, yang pertama adalah ketundukan. Hikmah dari disyariatkannya sholat adalah rasa ketundukan baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian munajat kita, wa munajatihi. Dengan apa kita bermunajat? Bil qiraah, dengan bacaan kita. Bacaan kita itu adalah munajat kita kepada Allah. Munajat, kita ketahui munajat itu menurut kita adalah dengan kita
ini dengan Allah itu ada kedekatan, itu munajat. Orang yang ingin menyatukan dirinya dengan Allah itu namanya munajat. Bil qiraati wa dzikir. Nah, dengan bacaan kita dan zikir yang dibaca di dalam sholat kita. Apa yang dibaca? Kemudian menggunakan anggota tubuh kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang dikatakan dengan anggota tubuh kita, al-jawarih kita, menggunakan jawarih kita menunjukkan ketaatan. Disuruh ruku, kita ruku dengan sempurna. Disuruh sujud, kita sujud dengan sempurna. Berarti kita taat. Melo, kan ada yang mimpin. Allahu Akbar. Melo gitu. Itu berarti taat. Tidak mungkin imam Allahu Akbar kita sami Allahu liman hamidah. Tidak. Berarti dengan jawarih kita taat. Ada ketaatan. Ada pemimpin berarti kita melok pemimpin. Tidak boleh Pak nului pemimpin. Bukan namanya kalau nului bukan meloi. Ya. Makmum itu apa? Meloi. Jangan nului. Kalau nului bukan makmum namanya. Ya. Bukan makmum. Dan juga bukan membersamai. Apa membersamai? Berbareng dengan imam. Imam kadang-kadang imam belum selesai takbir kita lah dulu. Ya. Imam belum rukuk kita kepala dan rukuk lah. Gitu kan? Ada ketaatan. Kemudian sudah kita ketahui bahwa sholat adalah tiang agama. Man aqamaha faman aqamaha faqad aqamati. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia berarti mendirikan agama. Tapi barang siapa yang meninggalkannya, merusak, berarti dia merusak. Wa tarikuha ma'a'immatil kufri yaumal qiyamah. Dan orang yang meninggalkan sholat itu bersama imam-imam orang-orang yang kufur di yaumul qiyamah. Bersama imam-imam orang-orang yang kufur di yaumul qiyamah. Fa'an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu dzukira as-shalah yawman faqala man hafidha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka ia akan mendapatkan nur cahaya, mendapatkan burhan, petunjuk, wa najatan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang meninggalkannya, tidak menjaga sholatnya, maka tidak dapat cahaya, tidak mendapat burhan, tidak mendapat najah, dan nanti di yaumul qiyamah sama siapa dia? Bersama Qarun. Lagi sama Qarun. Kalau kamu kan namanya ini ketemu dengan Qarun, nah inilah. Enggak usah sholat. Nah, ketemu dengan Qarun. Kalau tidak ketemu Fir'aun, nah ketemu Fir'aun. Ma'a Qarun wa Fir'aun. Nah, Fir'aun. Kalau ketemu Fir'aun, Bu. Galak, Pak. Galak. Galak kamu Fir'aun tak tinggalkan. Wa man lam yuhafidh 'alaiha. Yang tidak menjaga salatnya, kaki di yaumul qiyamah bertemu bersama, bukan bertemu lagi, bersama. Ya, bukan bertemu, bersama. Kalau bertemu belum tentu bersama. Ini bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Satu keluarga. Ayo. Nah, kalau pengen tak apa-apa.
wa kaunu tarikul muhafazati 'ala shalah ma'a a'immatil kufr fil akhirah yaqtadi kufru. Tapi ada juga yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu maka termasuk kepada orang-orang yang fasik. Orang yang fasik. Orang yang fasik. Yastatab. Nah, ketika dia fasik maka diharapkan untuk dia bertobat kepada Allah. Jika dia bertobat. Tapi kalau tidak bertobat maka qutila haddan, maka dia dibunuh. Tapi jangan sekarang. Ada tidak sholat di situ kamu cincang kalau jangan. Artinya apa? Saking begitu pentingnya sholat ini, saking utamanya sholat, saking mulianya sholat. Itu menurut Malik wa Syafi'i wa ghairihim. Wa qala Abu Hanifah tidak dibunuh tapi di situ ditakzir. Hukumannya hukuman takzir dan juga hukumannya penjara. Di penjara ada sholat menurut Abu Hanifah. Kalau Imam Malik sama Imam Syafi'i bunuh. Kalau tidak sembahyang. Hatta yusalliya, hingga dia sholat, sampai dia sholat menurut Abu Hanifah gitu ya. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Itu. Nah, sekarang apa pengertian sholat? Jadi utamanya sholat itu menghadirkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian munajat kita dengan bacaan kita, dengan zikir dalam sholat kita, kemudian apa? Kemudian menggunakan seluruh anggota tubuh kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa pengertian sholat? Nah, pengertian sholat secara bahasa Arab artinya doa. Itu doa secara bahasa, pengertian secara bahasa. Dalam Al-Quran dikatakan, "Washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum." Ay ud'u lahum wastaghfar lahum. Berdoa dan beristighfar. Nah, itu yang dimaksud dengan sholat, pengertian sholat. Jadi sholat itu artinya doa secara bahasa. Secara bahasa artinya doa. Secara istilah fikih, ya, ahli fikih mengatakan yang dikatakan sholat itu adalah perkataan-perkataan atau qaul-qaul dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Bacaannya khusus, gerakannya juga khusus. Sama dengan gerakan yang lain, tidak ada, berbeda. Gerakannya khusus. Kemudian dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam, dan dengan syarat juga syarat yang khusus. Syaratnya syarat khusus. Jadi segalanya khusus kan? Bacaannya khusus, gerakannya khusus. Kemudian apa? Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau orang ada sholat tapi tidak takbir, permulaannya, berarti belum termasuk sholat. Ada ustaz orang sholat tapi dia ngomong iling main, ganti takbir, ganti salam, ganti bukan berarti walaupun dia ngomong sholat. Kenapa? Atau dia perkataannya sama cak ini, cak dia ngobrol biasa, bukan berarti. Kenapa? Perkataannya gerakannya juga khusus. Khusus di sini kekhususan yang diterangkan.
Ada keterangannya, keterangan khususnya itu. Ya, gitu. Kemudian sepakat atau ijma umat bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain. Apa fardu ain? Kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu itu disebut fardu ain. Jadi kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu itu namanya fardu ain. Berbeda dengan sholat Id. Sholat Id, sholat Id berbeda. Karena ada yang bertanya, apakah dia fardu kifayah atau dia sunnah? Kalau sholat Id, kalau kita ini kalau tidak sholat Id rasanya tidak afdol. Gitu kan? Kemudian witir juga begitu. Apakah dia sunnah atau dia wajib? Ada yang bertanya demikian. Sedangkan sholat jenazah itu fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah sholat yang sifatnya juga wajib dan tidak dibebankan kepada semua. Artinya ketika ada sebagian yang mengerjakan, maka sebagian yang lain itu gugur kewajibannya. Tapi kalau tak kata yang ngawikannya, maka dosa lagi. Berdosa semuanya. Itu namanya fardu kifayah, sholat jenazah. Sholat jenazah, sholat mayit, sholat mayit. Itu. Maka sholat itu dibagi menjadi 3. Sholat dibagi menjadi 3. Apa yang pertama? Yang pertama sholat mafruḍah atau sholat fardu. Sholat fardu itu fardunya fardu ain. Mana sholatnya? Sholat yang 5 waktu itu namanya fardu ain. Sholat yang 5 waktu disebut sholat fardu ain. Yang kedua sholatnya sholat fardu kifayah. Sholatnya sholat fardu kifayah adalah sholat jenazah. Kemudian yang ketiga sholat nafilah. Sholat nafilah. Sholat nafilah itu sholat sunnah. Sholat yang selain sholat fardu ain dan sholat fardu kifayah. Sholat yang maktubah nggak tahu kita zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu namanya sholat shalawatul khams. Salawat khams itu 5 waktu itu khamsu fil ada wa khamsuna fil ujad. 5 kali dia melakukan, 50 kali dapat ganjaran. Kok bisa? Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalnya. Jadi di sini dikatakan berarti sholat 50 waktu itu masih ada. Tetap ada waktu Isra dan Mi'raj berapa waktu? 5 Bu. Berarti Allah tidak kurang. Iya, tidak kurangi. Masih dapat 50. Cuman ngawikannya berapa? 5 kali. Itulah mulianya Allah, rahimnya Allah, rahmannya Allah. Waqad akhrajal Bukhari wa Muslim fi sahihihima, sahihihima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faraja an saqfin baiti. Jadi faraja itu bisa juga terbuka. Atap rumahku, kata Nabi. Wa ana di Makkah, dan saya berada di Makkah. Fanuzila Jibril. Fanazala Jibril, maka turunlah Jibril. Jibril tuh turun. Summa akhadha biyadi, kemudian dia ambil tangan. Fa'araja bi ila sama, maka ditariknya, diangkatnya naik
kepada ke langit. Fa faradallahu ala ummati 50 salatan. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada umatku 50 salat. Faraja'athu faqala hiya khams. Kemudian Nabi balik kepada umatnya dan berkata, hiya khams, salatnya cuma 5. Wa hiya khamsuna la yubaddilul qaul ladayya. Jadi salatnya cuma 5. Balasannya 5. Berarti tidak tidak dihentinya tidak ternyata. Maknanya artinya tidak ada pengurangan. Tidak ada pengurangan. Itulah Allah. Pekerjaannya dikurangi tapi nilainya tidak berkurang. Ya, tidak berkurang. Kalau kawinnya berkurang, pasti nilainya juga kurang. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya apa? Dalil kewajiban melaksanakan sholat di dalam Al-Qur'an, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat terhadap mukmin itu kitaban mawquta. Jelas waktunya. Ya. Kewajibannya itu ada waktu-waktunya. Tidak baca sholat zuhur jam 5 ya. Sholat maghrib jam 9. Tidak baca, ada waktu yang ditentukan. Kitaban mawquta. Waktunya sudah ditentukan. Berarti khusus, kalau ditentukan itu khusus. Sunnah Nabi dalam hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangunnya Islam ini 5 perkara. Apa yang pertama? Syahadatu alla ilaha illallah. Syahadat. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa aqamas shalah. Wa ita'az zakat. Wa shawma Ramadan. Wa hajjal baiti liman istata'a ilaihi sabila. Kalau berdasarkan hadis urutannya, bayar zakat dulu, baru puasa. Kalau kita menghafalnya, puasa dulu, baru bayar zakat. Karena apa? Karena kita bayar zakatnya belakangnya. Ya, bayar zakatnya belakangnya. Saking belakang kadang-kadang lupa. Gitu. Kalau secara hadis urutannya bayar zakat dulu, baru puasa. Wa qala alaihi salatu wassalam lima bu'itha Mu'adz ila al-Yaman. Ukhbiruhum anna Allah, telah diberikan kabar kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala iftarada alaihim 5 shalawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Diwajibkan kepada mereka 5 salat, 5 waktu fi kulli yawmin, di setiap hari dan malam. Nah, ijma'ul ulama. Kemudian syarat wajib salat. Nah, syarat itu dibagi 2. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat wajib ini orang yang mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Kalau syarat sah artinya kalau syarat tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Itu harus tahu tuh Pak, syarat sah. Kenapa? Ustaz, kita ini kan Allah yang nerima tak nerima benar. Tapi kalau tidak sah mana? Semayang tak wudhu. Itu kan? Badan najis kalau Allah saja menerima itu benar. Iya, tapi kalau syarat terpenuhi, kalau syarat tak terpenuhi, mana nak terima? Kurang syarat, kurang syarat, ya, kurang syarat ini bahaya. Kurang secantik beda terima, lagi kurang syarat, ya. Bapak itu kurang cantik, ada terima kurang cantik.
Tahu bos cantik? Tahu ya? Ya kalau kita bahasa dusun aku bos cantik tuh. Maka kewajiban sholat itu kepada siapa? Kepada yang pertama muslim laki-laki. Muslim. Ustaz ada tetangga kami Ustaz, dia kalah niat sholat, tapi tidak kalah syahadat. Nah, wajib tidak mendapatkan kewajiban. Karena syaratnya laki-laki atau perempuan. Muslim laki-laki atau perempuan. Tidak ada di antaranya. Jelas. Apa dia lanang, apa dia beti. Tidak baca setengah-setengah. Pucuk pun kena. Bawah berok, pucuk peci. Tidak baca. Harus jelas. Lanang atau beti. Tidak baca setengah-setengah. Balighun aqilun. Balik berarti sampai. Sampainya berapa usianya? Kalau berdasarkan usia, pendapat mengatakan usia kalau laki-laki 15 tahun. Kalau perempuan atau dia mimpi, kalau laki-laki. Kalau perempuan datangnya masa haid. Perempuan itu lebih cepat. Balighnya lebih cepat. Kadang-kadang umur 9 tahun anak perempuan sudah mengalami haid. Berarti dia sudah balik. Kemudian berakal, balik dan berakal. Wong gila tidak wajib sembahyang. Wong mabuk tidak wajib sembahyang. Wong pingsan tidak wajib sembahyang. Sholat tidak wajib. Karena kok akalnya hilang. Wong mabuk akalnya hilang. Orang pingsan akalnya hilang. Orang apa lagi? Gila apa lagi? Akalnya juga Nah, maka kalau tidak galak, tidak wajib sholat, maka milihlah. Aku nak mabuk, aku nak ini pingsan, aku nak gila. Nah, pilih be. Ustaz, aku dah galak sholat Ustaz. Sudah pilihlah antara tiga itu. Ya, karena harus berakal. Ya. Kemudian kalau bagi perempuan maka dia suci bersih dari haid, bersih dari nifas. Kemudian fala tajibu ala kafir, maka tidak wajib bagi kafir untuk melaksanakan sholat. Kalaupun dia sholat tidak sah. Tidak sah. Justru dia dapat kewajiban apa? Dapat wajibnya wajib iqab. Apa iqab itu? Punishment. Nah, kewajiban dia mendapatkan punishment. Dalam Al-Quran dikatakan masalakakum fi saqar. Ini mereka masuk ke neraka saqar. Kenapa mereka masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ini saling bertanya, mengapa kau masuk dalam neraka saqar? Dalam Al-Quran itu. Karena pertama sholat. Yang kedua, walam nakunu dhaimul miskin, tidak memberi makan orang Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Nukadzibu biyaumiddin, tidak percaya tentang hari kiamat. Nah, ini neraka saqar. Nama neraka saqar. Kalau pengen tahu nama-nama neraka, nah, pengen tahu kan? Jangan tahu kan? Tidak apa-apa. Perlu tahu itu surga Firdaus, Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa. Nah, itu perlu kita banyak tahu kan? Neraka saqar. Kemudian dalam surah apa namanya? Neraka Jahannam. Apa lagi? Neraka wel. Apa lagi? Narut. Wa ma adraka ma hiya narut. Narut itu artinya neraka.
kamu nama anak kayak gini? Siapa nama anak kamu? Naul Hamiyah. Aku ambil dalam Quran, Ustaz. Iya, neraka. Neraka. Ini kan bangga nama-nama mengambil ini. Maka tak tahu. Nah, neraka. Kemudian dan tidak ada kewajiban bagi anak-anak ala sabiin shaghir, tidak wajib. Kenapa? Karena mereka belum mendapatkan beban taklif namanya. Belum disebut dengan mukallaf. Ya. Tadi terhadap orang yang gila juga tidak ada kewajiban. Kemudian wa idza aslamal kafir, dan ketika orang yang kafir kemudian dia masuk Islam, maka dia tidak ada beban untuk mengqadha salatnya. Tidak ada orang yang mu'allaf, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha salat. Ya. Kenapa dalam Al-Qur'an qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf, kecuali orang yang murtad kemudian masuk Islam masuk lagi. Nah, maka di sini dikatakan fayulzimu qadha. Waktu murtadnya maka dia wajib mengqadha. Jadi beriman, kemudian dia murtad, kemudian beriman lagi. Nah, pada saat dia beriman lagi itu, maka dia harus mengqadha salatnya selama dia murtad tadi. Ya. Selama dia murtad tadi maka dia mengqadha. Kemudian kalau orang gila maka dia juga tidak wajib qadha. Wong gila sudah gila akhirnya sembuh. Kilonya mungkin sesaat lah ya. Sembuh, maka dia tidak wajib qadha. Kemudian orang yang pingsan juga tidak wajib qadha. Misalnya dia pingsan jam segini, sadar lagi misalnya 2 hari kemudian, maka dia tidak wajib qadha. Kenapa? Di dalam hadis Nabi dikatakan rufi'al qalam an thalathatin, diangkatnya pena, tidak dicatat artinya. Ada 3 orang. Siapa? Anis sabi hatta yahtalima, anak kecil hingga dia mimpi atau hingga dia balik. Kemudian wa anin naimi, orang yang tertidur hatta yastaiqidha, sampai dia terbangun, dan orang yang gila sampai dia berakal kembali. Diangkat penanya. Artinya tidak dicatat. Kalaupun dia tertidur, tidak sholat, tidurnya Ustaz 2 hari tertidur, tidak bangun. Cuma cek dulu kalau dah mati, kalau tidur 2 hari tidak bangun. Karena ada penyakit. Kalau tidak salah itu kejadian nyata. Ada seorang perempuan, anak, dia itu mengalami penyakit, tidak bisa bangun, tidur terus, lama tidur, bangun sebentar tidur terus. Itu kalau salah di daerah mana? Ini berita di daerah Sulawesi kalau tidak salah. Jadi ada seorang perempuan, anak-anak sekitar anak-anak remaja, umur 16 tahun, tidur terus. Ternyata ada penyakit. Jadi kalau ada orang tidur gawe, coba cek, jangan-jangan ada penyakit. Itu tadi. Kemudian orang yang tertidur, maka pada saat dia bangun wajib mengqadha salatnya. Dalam hadis Nabi dikatakan man nama 'anis salati aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarat bagi orang yang tertidur meninggalkan salatnya kecuali ia melakukan atau mengqadha salat. Jadi dia mengqadha salat yang ia lewat. Tapi bukan yang belum masuk. Mengqadha itu salat yang sudah lewat. Itu namanya qadha. Kalau dia sholat sebelum waktunya, maka tidak sah. Di sini masuk syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Bapak Ibu rahimakumullah. Berapa waktu lagi kita? 10 menit.
Hah? 10 menit lagi tadi. Nah, pertanyaan apa nak lanjut? Lanjut ya. Oke, baik. Syarat sah sholat. Yang pertama kita ketahui bersih badan dari hadas dan khubus. Hadas dan khubus. Kalau hadas besar, kecil. Ya. Kalau khubus ini sama dengan najis. Najis ada berapa? 3. Najis berat, najis sedang, najis Ringan. harus bersih. Berarti bersih dari hadas dan bersih dari najis. Itu. Kemudian bersih juga pakaian dan tempat. Pakaiannya dan tempat sholatnya juga harus bersih. Dari tadi sama dari najis harus bersih dari najis. Cek Pak tempat sholat kita. Jangan-jangan tempat sholat kita banyak. Nah, kalau di sini di kota mungkin alhamdulillah. Tapi kalau pinggir dikit kadang-kadang tai tikus di situ, ya, cicaan di situlah, karpet tak pernah ini kan. Nah, maka harus dicek. Karena masjid bagus, kapan nyingok masuk situ, nah, ya kan? Harus bersih, kalau tidak bersih tidak sah sholatnya. Berarti pakaian, tempat, badan harus bersih. Itu. Nah, yang dimaksud dengan bersih hadas, maka harus dengan berwudu bagi orang yang belum berwudu. Kemudian dia mandi bagi orang yang junub. Ya, bagi orang yang junub. Kalau tidak mandi berarti tidak sah. Salatnya tidak sah. Yang kedua, satrul aurah, menutup aurat. La budda lil musalli ayyastura auratuhu dzakaran kana aw untha. Yang menutup aurat ini adalah nak laki-laki ataupun perempuan harus menutup aurat. Ibu-ibu hati-hati bu. Yang gampang terbuka tersingkap auratnya adalah ibu-ibu. Dilihat dari mana mukenanya, kadang-kadang keluar, terbuka. Ya. Kalau bapak, ya, tersingkap juga kainnya, baca juga karena mungkin angin, kipas angin, ya. Nah, kalau dalam kitab fikih yang lain, kalau dia tersingkap, auratnya terbuka, tidak disengaja dalam waktu yang sebentar, maka tak batal sholat. Tapi kalau dia terbuka dan lama terbukanya, ada pendapat yang mengatakan sholatnya batal. Hati-hati, tersingkap aurat itu. Maka jangan ngebut kalau pakai ini, pakai cewek. Karena cewek itu banyak terkait. Nah, sehingga tersingkaplah apa? Auratnya. Ya. Maka dia wa man lam yajid ma yastur bihi auratahu fa innahu yusalli 'aryanan li ajzihi. Nah, bagaimana ketika orang tidak ada pakaian untuk menutup auratnya, maka karena ketidakmampuan dia, maka ada pendapat yang membolehkan orang yang sholat dalam keadaan tidak menutup auratnya. Tapi bukan di tempat wong ramai jamaah. Tak kati yang nyingok manusia. Itu boleh dengan catatan memang tidak mampu. Tidak ada, ya, ketidakadaan dia untuk mengadakan penutup auratnya dan sholatnya sahih. Ya, gitu. Jadi mana yang terbuka? Yang terbuka adalah wal aurah fi syar'i
Aurat dalam syariat itu ada yang disebut dengan auratul mughalladzah. Aurat yang besar. Apa aurat yang besar? Bagian depan, bagian belakang itu aurat mughalladzah. Aurat mughalladzah itu bagian depan dan bagian belakang. Itu aurat yang besar. Nah, selebihnya itu aurat kecil. Kalau ibu-ibu seluruh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Berarti kalau sini terbuka berarti tersingkap aurat. Ini telapak tangan bukan? Bu, telapak tangan bukan? Kalau kita nak haji biasanya ibu-ibu lengkap peralatannya. Mansetnya sampai yang masuk jari. Tapi begitu sholat di rumah kadang-kadang lupa, tidak perhatian lagi kemana-mana. Kadang tersingkap sininya. Berarti terbuka Kalau terbuka auratnya berarti ngulang sembahyang. Hati-hati. Maka kita belajar ini bukan karena ibu lah sering itu salah saya kami sering belajar sembahyang ini untuk menyempurnakan lagi sholat kita. Ya, itu. Sedangkan aurat bagi laki-laki dari mana? As-surrah ila rukbah. Dari pusat sampai. Nah, ada yang menulis ma baina. Kalau ma baina antara. Kalau antara berarti surah dengan rukbah tak masuk. Kalau dia mengatakan minas surah ila berarti kedua-duanya ya pusarnya ya lu. Tapi kalau dia ma baina berarti antara. Itu pemahaman. Ya. Nah, gitu kan? Maka yang kita ambil pendapat ini adalah minas surrati ila rukbati. Dari pusar sampai ke lutut. Berarti lutut harus tutup, pusarnya harus ditutup. Tetapi bukan pula ini kadang-kadang semayang pakai singlet lain. Memang sah secara penutup aurat, tapi adabnya kurang. Adabnya kurang. Mentang-mentang di rumah pakai singlet iya. Celana biasa nebang pisang. Tapi sini tidak pernah pindah nebang pisang. Celana nebang pisang pakai singlet semayang. Sah memang. Tapi adabnya menghadap Allah yang maha besar, yang maha mulia, yang maha agung. Kita baik ngadap Pak Camat, pakai itu suruh balik. Ini ngadap Allah. Pakai singlet, celana nebang pisang ini. Maka diterima oleh Allah. Jadi menutup aurat yang kedua nanti insyaallah pada waktu ini sudah habis, kita lanjutkan nanti pada pertemuan akan datang, melanjutkan tentang syarat sah sholat. Tadi syarat wajib sudah kita ketahui, kemudian syarat sah sholat. Karena kalau syarat sahnya tidak terpenuhi, maka sholat kita tidak usah ngomong Ustaz itu terima itu urusan Allah. Mana nak terima mensampaikan, ya kan? Nah, maka harus dipenuhi persyaratannya. Baru sudah persyaratan dipenuhi, baru baca ngomong hak Allah menerima atau tidak menerima. Bapak Ibu rahimahullah, kira cukup temuan kita pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan tentang sholat. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa yaqinan sadiqan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.